Kalau ngomongin habit 30 sih sebenarnya kalian punya komitmen ke diri sendiri sih sebenarnya. Ini kan aku punya apa ya, jargon, aku punya sok-sokan kerennya aku lah gitu kan ya. Tapi sebenarnya adalah kalian sebenarnya berani komit ke diri sendiri gak sih? Sebenarnya kan habit 30 ini kalian lakuin nggak lakuin kan aku juga nggak marah sama kalian gitu kan. Iya. Tapi kan aku kasih metodologi buat kalian, blueprint buat kalian, mapping buat kalian bahwa lu kalau misalnya beneran mau beraksi, lu lakuin ini 30 hari nih. Ada map nih namanya habit 30. Tantangan nih, gua tantang lu nih. Nah kalau misalnya lu beneran bisa kerjain itu, ya lu berarti udah komit sama diri lu sendiri dan lu harus bangga sama diri lu sendiri. Itu pembuktian ke diri lu sendiri bahwa lu bisa ngelakuin apa yang lu ngomongin. Nah menurut aku itu luar biasa. Itu akhirnya nge-hack otak kita bahwa kita tuh high performance people. Kita komit ke sesuatu dan itu terjadi. Regardless hasilnya seperti apa nggak apa-apa. Yang penting outputnya kalian tuh orangnya bener-bener komitmennya tinggi. Dan nggak banyak orang loh menurut aku yang bisa mengklaim dirinya itu bahwa dia itu orangnya tuh nggak cuma ngemeng doang. Ya karena kebanyakan orang cuma ngemeng doang kan. Iya. Dan beda-bedanya orang-orang yang benar performanya tinggi sama yang enggak ya yang satu performanya tinggi ya orang yang beraksi, yang satu kan nggak beraksi gitu. Oke, pertanyaan simple sih. Orang kan udah dengar nih kita ngebahas movement ini gitu. Untuk orang join movement ini apa kira-kira yang harus mereka lakukan gitu? Ya nggak ada sih, maksudnya kalau aku pribadi sendiri, aku ada yang namanya Habit 30 Lab, di mana itu ada aku punya newsletter, ada aku punya e-course, ada aku punya tracker, itu ngebantu mereka. Tapi itu semua tools gitu. Sebenarnya nggak usah juga mereka datang juga nggak apa-apa gitu loh. Oh, Basically ini adalah metodologi terbuka, open source, di mana kalau misalnya kalian mau coba metodologi tersebut, ya kalian lakuin aja gitu. Poinnya adalah kalian itu harus bisa punya kebiasaan positif selama 30 hari. Kenapa 30 hari? Yang aku pikir adalah kalau pada umumnya orang-orang selalu bilang, wah gue butuh 10 tahun nih buat sukses di satu tempat. Make sense. Tapi kan maksudnya buat orang denger itu kan kayak anjir jauh banget gitu kan ya. Atau enggak lu butuh 6 bulan nih buat lu bisa ngubah diri lu. Make sense, tapi maksudnya orang juga pasti berpikir anjir jauh banget itu. Justru kenapa akhirnya aku kerucutin ini semua ke 30 hari untuk orang tuh berasa masa sebulannya nggak bisa sih gitu. Kan kita ngomongin pada umumnya orang pasti berasa anjir nggak nyangka ya kita bentar lagi bulan Juni udah habis, bulan Juli udah habis, bulan Agustus udah habis. Sebulan kan terkesan kan cepat banget gitu kan. Dan kalau misalkan kalian beneran pengen akuisisi kebiasaan positif, masa yang bener sih sebulan kagak mampu gitu. kalau aku boleh tanya sih, ini kan ada mind mappingnya juga mungkin dari Ko Agusnya sendiri gitu, yang secara realistis gitu ya. Mungkin teman-teman yang nonton di sini itu ngerasa bahwa Ko Agus mah emang udah ada semangatnya gitu. Mungkin Bila udah gampang itu nerapinnya. Tapi kan kita berangkat dari susah banget kan. Berangkat dari susah melawan rasa mager gitu. Nah, menurut Ko Agus ada nggak studi kasus dari Ko Agus sendiri itu dari fase kayak susah banget tadi, pendekatan realistisnya untuk bisa menjadi kebiasaan tadi apa selain yang 30 tadi? Iya, kalau kebiasaan atau lebih tepatnya pendekatan ke diri aku sendiri sih mentalnya aku ya. Aku harus tahu bahwa apakah aku orangnya itu nggak bisa megang komitmen. Kalau misalkan nggak bisa, ya aku berarti mengecewakan diri aku sendiri. Itu menurut aku nomor satu lah. Bahwa aku harus mempunyai mental bahwa gue nggak boleh ngecewain diri gue sendiri. Karena kalau misalnya gue yang ngecewain diri gue sendiri, apalagi orang lain kan gitu kan. Kalau ditanya apa nih, bro? Kalau misalkan lu udah ngelewatin ini semua, pas lu dulu masa lu kagak pernah sih rasa pengen udahin aja gitu loh. Ada, tapi aku bilang aku mendingan cheat day gitu loh. Kayak contoh 30 hari gulanya aku, kalau misalnya orang-orang pada nonton, aku kasih tau ke mereka bahwa 30 hari gulanya aku setiap kali Sabtu Minggu aku nggak lakuin. Kenapa aku nggak lakuin itu? Karena ya tekanan sosial kan. 30 Sabtu Minggu ada acara keluarga, ada acara teman segala macam, akhirnya aku konsumsi gula juga gitu loh. Dan itu kan bikin aku jadi tanda kutip normal. Jadi aku yang biasanya udah Senin sampai Jumat disiplin, Sabtu sama Minggunya tanda kutip jadi cheat day-nya aku. Aku gak tahu benar atau salah, tapi ada yang bilang katanya Dwayne The Rock Johnson, yang salah satu aktor ternama di Amerika Serikat, dia juga bilang bahwa dia tuh di satu hari dalam seminggu tuh ada cheat day-nya juga yang dia asal-asalan makannya gitu. Tapi dari Senin sampai berapapun itu, dia berasa itu gue komit. Jadi aku punya rekomendasi tips buat orang-orang itu, it's okay guys kalau misalnya kalian tuh cheat day itu it's okay gitu. Tapi kalian tetap komit menuju komitmen kalian pertama, dimana aku rekomendasiin 30 hari dulu aja. Dan pertanyaan simple sih, maksudnya mereka kan udah join movement ini atau udah nerapin kayak Ko Agus ya.
atau nerapin kayak 30 tadi. Terus ketika udah mereka merasa udah jadi bagian dari 30 ini, mereka udah mencapai tantangan tadi, mereka udah komit 30 hari tadi. Terus pertanyaannya, what's next gitu. Setelah 30 hari aku nggak ada komunitas nih, atau aku 30 hari aku udah ngerasain aku udah jadi high performance peoples gitu. Terus apa gitu. Terus kira-kira selanjutnya mereka harus ngapain dan langkah berikutnya apa? Kalau nanyain orang-orang ini kalau misalnya udah berhasil gimana kok? Karena banyak gitu yang orang-orang nge-tag at habit 30 dan berhasil kan. Aku ada nanya-nanya ke dia, mereka gitu, apa yang lo rasain? Oh iya beneran berubah segala macam gitu. Menurut aku begitu kalian menyelesaikan habit 30 dan akhirnya berhasil, kalian itu adalah indikasi bahwa kalian itu berarti bisa komit. Aplikasikan ke konteks lain. Contoh domain mastery apa yang kalian pengen coba double down. Contoh kalau misalnya kalian tuh berasa, bro gue pengen jago negosiasi bro. Ya udah, ini udah dapat nih habit-habit kecilnya nih. Kita ngomongin bangun pagi, lari, nggak makan gula. Itu kan habit-habit kecil yang tanda kutip terkesan nggak ada faedahnya kan. Yang bisa merasakan cuma diri kalian. Hasilnya nggak kelihatan di mata orang lain gitu. Kemenangan di habit-habit kecil ini akan ngebantu kalian untuk bisa mapping habit besar atau hasil besar apa yang pengen gue capai. Contoh kita ngomong negosiasi, gue pengen jago negosiasi, ya udah lakuin deh ke konteksnya kalian, skill-skill apa yang kalian pengen masterkan. Jadi jangan memikirkan bahwa kalian itu habit 30 that's it gitu. Gue udah bisa habit kecil cukup, jangan berhenti di sana. Justru poinnya habit 30 ini adalah untuk kalian itu mengakselerasi, mengamplifikasi kalian punya habit yang kalian pengen akuisisi gitu. Contoh kita ngomongin Atomic Habits kan juga sebenarnya gitu. Kita ngomongin dia kasih kita beberapa step, tapi kan kita harus bisa mengamplifikasikan ke hal yang lebih besar lagi. Karena kalau kagak ya sayang lah. Lu udah jago di habit kecil, masa lu nggak naik level gitu kan? Mungkin ini jadi pertanyaan penutup ya dari aku, simple banget. Apa sih matriksnya atau di mana mereka bisa ngukur bahwa movement ini tuh bikin mereka tuh bisa berkembang itu? Progresnya itu bisa dilihat dari mana? Apakah progresnya itu kayak setiap hari 30 menit atau progresnya itu setiap hari itu 30 menit terus besok 25 menit terus 15 menit, itu apakah masih dihitung progres? Iya, menurut aku. As long kamu bisa 30 hari, menurut aku itu udah suatu progres. Bahkan 5 menit, 10 menit? Menurut aku. It's okay. Yang penting kalian tuh ada progres. Karena banyak orang ngerasa bahwa jadi beban 30 menit gitu. Iya, subjektif makanya itu poinnya aku. Jangan kayak seakan-akan, oh Agus bilang harus 30 detik. Ya nggak gitu, 30 menit harus gitu. 30 hari nggak harus gitu. Poinnya kan ini adalah suatu open source metodologi yang aku share ke kalian, yang aku harapin kalian bisa kontekskan ke diri kalian. Nggak harus kayak gitu. Apapun yang kalian berasa cocok sama kalian, kerjain. Karena kalau misalkan kalian nggak kerjain, ya berarti kalian jadi mager aja kan. Kan ini kan aku ciptain buat orang-orang yang tanda kutip prokrastinasi, bingung mau ngapain. Ya ini dikasih lah suatu map untuk kalian, udah lo kerjain dulu aja gitu. Karena menurut aku lingkungan ya, apalagi orang-orang di sekitar itu sangat berpengaruh, terutama dalam pembentukan kebiasaan ya. Jadi bagi teman-teman di sana yang merasa kayak sendiri atau kesepian, tuh nggak ada teman untuk mereka growing, menurut aku ini salah satu lingkungan yang tepat. Solusi.